Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Fitriani. Saya mahasiswa kebidanan. Di sini saya akan membawakan materi tentang hiperemesis gravidarum. Selanjutnya, apa itu hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu aktivitas sehari-hari karena keadaan umum menjadi buruk karena terjadinya dehidrasi dan bahkan membahayakan hidupnya. Keadaan ini rata-rata muncul pada usia kehamilan 8-12 minggu. Dan hiperemesis gravidarum biasanya mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Adapun faktor penyebab dari hiperemesis gravidarum, yang pertama itu faktor hormonal. Pada keadaan ini, faktor hormonal sangat berperan karena hormon chorionic gonadotropin disebut sebagai faktor penyebab karena dibentuk berlebihan atau terjadi peningkatan hormon biasanya terjadi pada primigravida, mula hidatidosa, hamil ganda, atau hidra-amnion, dan faktor gizi juga seperti anemia bisa meningkatkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Yang kedua ada faktor organik. Faktor organik karena masuknya Fili choriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolit. Di sini alergi juga sebagai salah satu respon dari janin ke ibu. Respon dari ibu ke janin juga disebut salah satu faktor organik terjadinya hiperemesis gravidarum. Selanjutnya ada faktor psikologis. Pada keadaan ini, ibu hamil tidak menerima kehamilannya, itu juga merupakan faktor penyebab. Kemudian adanya rasa takut pada kehamilan dan persalinan, dan adanya rasa takut kehilangan pekerjaan. Selanjutnya terjadinya keretakan dalam rumah tangga, dan ini semua merupakan konflik mental yang dapat memperberat terjadinya mual muntah. Selanjutnya ada faktor organik. Faktor organik atau faktor endokrin. Faktor endokrin adanya penyakit hipertiroid dan diabetes. Pada ibu hamil yang hipertiroid bisa menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Patofisiologi. Perasaan muntah adalah akibat dari meningkatnya kadar estrogen yang biasa terjadi di kehamilan trimester pertama. Bila perasaan terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Selanjutnya muntah. Muntah bisa menyebabkan ibu hamil dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dalam plasma menjadi berkurang dan natrium dan klorida darah menurun, gangguan keseimbangan elektrolit, dan dapat terjadi robekan pada selaput lendir, esofagus, dan lambung. Di sini dampaknya bisa menyebabkan terjadi masalah pada gangguan fungsi vital seperti gangguan pada lever apabila mengalami dehidrasi karena kurangnya mengkonsumsi oksigen
yang menurun, kemudian gangguan fungsi sel liver dan terjadinya ikterus, dan terjadi perdarahan pada parenkim liver. Organ yang kedua yaitu ginjal, dehidrasi menurun, diuresis sehingga sisa metabolisme tertimbun seperti asam laktat dan benda keton. Terjadi. Adapun gejala umum dari hiperemesis gravidarum seperti mual muntah berat pada trimester 1 kehamilan, muntah setelah makan atau minum, sehingga itu kita menganjurkan kepada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum untuk mengkonsumsi makanan sedikit-sedikit namun sering, dan tidak minum segera setelah ibu hamil makan. Selanjutnya ada kehilangan berat badan di atas 5% dari berat badan ibu hamil sebelumnya. Di sini biasanya ibu hamil mengalami penurunan nafsu makan sehingga terjadi kehilangan berat badan. Dan ibu hamil akan biasanya terjadi dehidrasi dan menyebabkan penurunan jumlah urin, dan ibu hamil mengalami sakit kepala yang berat. Untuk manifestasi klinis, hiperemesis gravidarum menurut berat dan ringannya gejala dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu hiperemesis gravidarum tingkat 1. Pada tingkatan ini, ibu hamil merasa lemah, hilang nafsu makan, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Pada kardiovaskuler juga nadi meningkat sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistolik menurun, dapat disertai peningkatan suhu tubuh, dan turgor kulit berkurang, lidah kering, dan mata cekung. Pada hiperemesis gravidarum tingkat 2, ibu hamil tampak lemah dan apatis, turgor kulit menurun, lidah kering dan tampak kotor, nadi kecil dan juga cepat, biasanya suhu tubuh juga meningkat, dan tekanan darah menurun, mata cekung dan sedikit ikterus. Berat badan pastinya di sini akan turun, hemokonsentrasi, dan terjadi oliguria dan konstipasi. Di mana konstipasi di sini ibu mengalami susah buang air besar. Pada hiperemesis gravidarum tingkat 3, keadaan umum lebih parah, muntah tidak berhenti, kemudian kesadaran menurun dari somnolen sampai nadi kecil dan cepat, kesadaran menurun, suhu tubuh meningkat. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai wenikel-encephalopathy. Gejala yang dapat timbul seperti nistagmus, diplopia, dan perubahan mental akibat kekurangan zat makanan dan vitamin B kompleks. Adapun komplikasi yang terjadi pada wanita hiperemesis gravidarum jika tidak ditangani dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, kemudian malnutrisi, kekurangan zat gizi, kemudian terjadi gangguan fungsi hati dan ginjal, dan sindrom Mallory-Weiss. Sindrom Mallory-Weiss itu yaitu terjadinya robekan pada dinding dalam kerongkongan atau esofagus, kemudian muntah darah yang disebabkan oleh perdarahan dari robekan kerongkongan, kemudian depresi,
dan cemas. Pada janin juga, pada ibu yang hiperemesis gravidarum akan melahirkan bayi berat badan lahir rendah dan terjadinya kelahiran prematur. Adapun pencegahan hiperemesis gravidarum perlu dilaksanakan dengan jelas, memberikan pemahaman kepada pasien bahwa keadaan muntah sering terjadi pada kehamilan muda dan merupakan hal yang fisiologis dan akan hilang setelah usia kehamilan 4 bulan. Kita menganjurkan ibu untuk menghindari makanan yang berminyak dan berbau amis, dan perbanyak istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan rasa lelah. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, rendah lemak, bertekstur halus dan lunak, dan mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering. Di sini kita anjurkan juga ibu hamil memperbanyak minum air putih untuk pastinya mencegah dehidrasi dan mengkonsumsi suplemen vitamin yang dianjurkan oleh bidan atau dokter dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Untuk penata laksanaan, yang pertama pemberian obat-obatan, obat antimual seperti prometasin, vitamin yang dianjurkan seperti vitamin B1 dan B6. Keadaan lebih berat diberikan antiemetik dan perlu ditangani di rumah sakit. Kemudian untuk isolasi, sebaiknya pasien hiperemesis gravidarum ditempatkan di ruang isolasi yang cukup tenang dan cerah, sirkulasi udara yang baik, sebab dengan isolasi saja pasien bisa mengurangi gejala tanpa diberikan pengobatan. Dan selanjutnya ada terapi psikologis. Di sini terapi psikologis terapi psikologis meyakinkan penderita bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dan berusaha meyakinkan untuk menghilangkan rasa takut tentang kehamilan dan persalinan, menyampaikan kepada ibu untuk mengurangi beban pekerjaan dan berusaha menghilangkan masalah atau konflik yang terjadi di rumah tangga atau keluarga. Selanjutnya ada terapi cairan. Terapi cairan yang diberikan yaitu cairan parental yang cukup elektrolit, cairan glukosa 5%, dan bila perlu diberikan tambahan kalium, vitamin, khususnya vitamin B kompleks, dan bisa juga apabila terjadi kekurangan protein diberikan asam amino secara intravena dan dibuatkan daftar kontrol cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Di sini juga untuk terapinya, untuk terapi psikologisnya diusahakan untuk meyakinkan kepada ibu hamil bahwa kejadian mual muntah ini akan hilang dengan sendirinya apabila ibu hamil berusaha untuk yakin dan akan sembuh. Baiklah,
Itulah penjelasan dari saya tentang materi hiperemesis gravidarum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.